Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali bersama di doa pagi saat ini, mengawali aktivitas kita hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Mari kita mau datang dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah ini. Pagi yang indah ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan hati yang haus dan rindu. Engkaulah yang kami andalkan dan kepadamu kami berharap. Biarlah Engkau senantiasa beracara, Engkau yang memegang kendali hidup kami. Bawa kami dekat padamu Tuhan saat ini. Kami mau datang dalam hadirat-Mu dan memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya kemuliaan-Mu memulihkan hidup kami. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Ya Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian
datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, haleluya. Kami menyembah, oh Yesus, dalam hadirat-Mu yang kudus, memuji-Mu Tuhan. Oh, senang hati kami. Oh Bapa, Kau yang kami rindu. Yesus, Yesus, oralamayemu, kinarararaya syadamialalahu. Haleluya, kemuliaan-Mu memulihkan kami. Yesusku, bawa kami dalam hadirat-Mu. Kami rindu kepada-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah segalanya ya Tuhan. Ya Rabbana ya Sadabaya. Haleluya, haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kiarabaya Sadabaya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
menyembahmu. Kami berseru Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Mari panggil Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh, kami memuji-Mu, Yesus, kami berseru, oh memanggil nama-Mu Yesus. Hati kami rindu, Kau yang memuaskan hasrat kami, Kau yang memenuhi hidup kami. Oh, Yesusku, Kaulah segalanya. Haleluya. Oh, Tuhan dan Raja kami, oh Yesus. Kiarabaya sami dakaralina raya rago. Yesus, Yesus, Kau segalanya Tuhan. Ya rabalalala ya sadaki ralabalala. Haleluya. Tuhan Allah kami, Kaulah perlindungan kami Tuhan. Saat badai menerpa, saat topan datang, saat guncangan persoalan, Kau yang membawa kami naik, Kau yang membawa kami terbang dalam naungan sayap-Mu. Yesus, perlindungan kami, kekuatan kami, kinamaya Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh,
Naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, benar bahwa Engkau-lah yang menjadi perlindungan kami. Kami mau selalu berada dalam naungan sayap-Mu. Kami mau selalu berada di dalam naungan firman-Mu. Bapa, kami mau membuka hati kami untuk merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan urapi, Tuhan berbicara pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan di doa pagi ini. Diambil dari penuntun WPDA, waktu pribadi dengan Allah, yaitu Alkitab penuntun selama 2 tahun, yaitu di dalam Mazmur 139 ayat 24. Firman Tuhan berkata, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Wow, siapa yang berbicara ini? Ini adalah Daud, seorang raja, Daud seorang nabi, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia berkata, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud meminta introspeksi diri di hadapan Tuhan, untuk Tuhan melihat terus perjalanan kerohanian dia, sampai berapa jauh dia hidupnya berkenan pada Tuhan. Persis seperti pujian ini yang berkata, bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Oh, oh, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Ya, luar biasa di Bapak Ibu. Biasanya seseorang yang ingin diintrospeksi dirinya, yaitu supaya dia bisa mengetahui perjalanan hidup dia itu jatuh bangunnya sampai bisa diperkirakan. Biasanya adalah orang yang lemah minta dibimbing, orang yang berkekurangan minta ditolong,
Orang yang ingin mencapai sesuatu minta bantuan. Tapi siapakah Raja Daud ini sehingga dia berkata bahwa Tuhan selidiki aku dan tuntunlah aku. Dia minta dibimbing Tuhan. Siapakah Daud sehingga dia berkata minta dibimbing Tuhan, padahal posisinya saat itu adalah dia sebagai raja. Waktu dia berkata ayat itu, Tuhan, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Wow. Mari kita lihat latar belakang Daud ketika dia minta introspeksi dan ketika dia berkata sampai ayat ini. Latar belakang Daud dalam mencakup aspek sejarah, sosial, dan teologis. Berikut beberapa latar belakangnya. Daud adalah anak bungsu dari Isai dan Nasa, penduduk Bethlehem. Daud adalah gembala muda yang memiliki iman kepada Tuhan. Daud memiliki kakaknya sebagai tentara prajurit yang Israel. Daud dikenal sebagai pahlawan perang setelah membunuh Goliat, tentara Filistin. Daud juga terkenal seorang gembala yang kuat perkasa karena berani melindungi domba-dombanya dari binatang-binatang buas seperti serigala dan segala sejenisnya. Daud memerintah di Hebron sebagai ibu kota kerajaan Yehuda selama 7 tahun dan 6 bulan. Daud diangkat menjadi raja seluruh Israel, lalu memerintah di Yerusalem selama 33 tahun. Sehingga Raja Daud begitu perkasa, luar biasa. Daud dikenal sebagai seorang raja yang adil, membela orang-orang yang tertindas, dan memerintah berdasarkan hukum Allah. Kerajaan yang dipimpinnya dan juga terkenal kuat dan tidak dapat dikalahkan oleh musuh. Wow, kalau kita melihat latar belakang Raja Daud ini sungguh luar biasa. Tapi ketika dia sudah hebat, sudah menjadi raja, punya fasilitas, orang yang kuat perkasa, bahkan raja yang hebat, pandai bertarung, dan punya strategi politik peperangan yang luar biasa. Tapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah apakah jalanku diserong dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Wow. Dia selalu meminta kepada Tuhan untuk introspeksi dan dipimpin oleh Tuhan. Padahal kalau kita melihat perjalanan Daud sungguh luar biasa. Karena ketetapan Allah, maka Daud dari gembala domba menjadi raja. Bukan orang siapa-siapa ya. Seorang gembala di padang belantara yang biasa saja penjaga domba dan sejenisnya. Tiba-tiba Tuhan menetapkan dia bahwa suatu saat dia akan menjadi raja di Israel, raja kedua yang akan memerintah bangsa Israel dengan kehebatan yang luar biasa karena pertolongan Tuhan. Ketetapan Tuhan dari bukan siapa-siapa menjadi sesuatu luar biasa. Kembali lagi, ketetapan Tuhan. Selama hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka ketetapan Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu akan terjadi dalam hidup kita. Seperti Daud ini. Ketetapan Tuhan dari gembala domba menjadi raja. Seperti pujian ini berkata, ku maju terus dalam jalan tiap hari lebih tinggi. Inilah doaku Tuhan, tolong ku naik lebih tinggi. Hatiku tak mau tinggal dalam tempat gelap.
karena ketetapan Allah. Seseorang yang biasa saja, tapi ketika dia hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, maka dengan ketetapannya dia menjadi seseorang yang luar biasa. Amin. Yes, seperti Daud ini. Ini yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, berketetapan. Lalu kedua, apa membuat dia berkenan di hadapan Allah? Sehingga Allah menetapkan dia menjadi seorang raja yang luar biasa. Mengangkat Daud dari bukan siapa-siapa menjadi sesuatu yang berkenan dan menjadi hebat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkenan. Yang kedua, membuat Daud ini selalu rendah, meminta petunjukan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk menjalani kehidupan yang benar. Karena apa? Di hadapan Allah, Daud selalu merendahkan hatinya. Humble, menjadi seorang hamba, hati yang rendah di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ketika Daud datang kepada Tuhan, Daud tidak hanya sekedar mempersembahkan korban syukur dan pujian saja, namun juga memohon Tuhan untuk menyelidiki dirinya, mulai dari ujung kepala hingga sampai telapak kakinya. Wow, karena kerendahan hatinya lah Daud berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan. Sehingga ketika Daud datang pada Tuhan, dia bukan hanya pujian yang dia berikan kepada Tuhan atau korban syukur kepada Tuhan, tetapi dia selalu juga berkata, selidiki aku Tuhan, selidiki aku Tuhan. Lihatkah aku hidupku berkenan? Seperti pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Wow, tetap rendah hati meskipun tidak mudah putus asa. Seorang Jason C. Mayer berkata tentang kerendahan hati, Yesus pergi dari tempat tertinggi berkat surgawi ke tempat terendah kutukan duniawi melalui kematian di kayu salib. Wow, kerendahan hati itu telah ditunjukkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dan Daud juga mengikuti teladanan Tuhan, tetap rendah hati. Bapak Ibu tahu, pasti kita tahu ya, versus rendah hati adalah kesombongan. Nah, ada beberapa 4 pernyataan yang sombong, yang menentang Tuhan Yesus. Di antaranya, yang pertama, 4 pernyataan orang yang sombong, yang menentang Tuhan Yesus. Yang pertama adalah pemilik kapal Titanic. Pernah berkata, bahkan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Akan tetapi, tahukah Anda apa yang terjadi? Kapal Titanic itu tidak lama kemudian tenggelam. Yang kedua, ucapan seorang ibu berkata kepada putrinya yang pergi bersama teman-temannya. Ibu ini berkata, "Nak, Tuhan Yesus bersertamu, anakku." Tetapi ironis jawaban sang putri yang berkata kepada ibunya, "Wah, tidak ada ruang di dalam mobil ini kecuali di bagasi." Dalam perjalanan mereka mengalami kecelakaan. Tidak ada seorang pun di dalam mobil yang selamat dari kecelakaan itu.
Mobil rusak parah, tetapi bagasinya tetap utuh. Begitu juga dengan peti telur di dalam bagasi, tidak satu pun yang pecah. Seorang ayah berkata kepada putranya, "Semoga Tuhan Yesus melindungimu, anakku." Dan putranya berkata kepada bapaknya, "Teman-temanku akan melindungiku lebih dari Tuhan Yesus, ayah." Sepulangnya dia kerja, sebuah peluru nyasar membunuhnya di depan teman-temannya, dan teman-temannya hanya bisa menonton, tetapi tidak bisa melindungi anak tersebut ini. Pernyataan keempat, seorang pria mendapatkan pesan untuk dibagikan berita tentang Tuhan Yesus, tetapi malah menghapusnya dan berkata dalam hatinya, Tuhan Yesus tidak ada dalam media ini. Seketika itu juga pria tersebut menderita stres selama 8 tahun lamanya sebelum dia akhirnya meninggal. Pria ini menempatkan pesan yang sama juga dan membagikan kepada sebanyak-banyak orang. Malah dia ditinggikan derajatnya di dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun melalui pesan singkat itu. Amin. Bahwa Tuhan Yesus semakin tinggi dalam hidup kita dan kita harus semakin rendah, maka hidup kita berkenan dan ketetapan Tuhan akan selalu ada. Haleluya. Dan yang ketiga, berkat Daud, ketika Daud selalu taat dan menyembah Tuhan dengan berbagai cara, di antaranya adalah Daud suka bernyanyi. Daud adalah seorang yang suka bernyanyi untuk memuji Tuhan. Dia berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Yes. Lalu Daud juga suka menulis mazmur. Berapa mazmur Daud tulis di dalam kitab mazmur ini dan beberapa di dalam kitab lainnya. Daud juga suka menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ketika ada perayaan kemenangan, bangsa Israel menari, dia pun ikut menari di hadapan Tuhan, karena dia bersuka cita atas pertolongan Tuhan yang beri kemenangan kepada Daud dan bangsa Israel ya. Daud suka bermain musik dengan kecapi. Dia suka bermain musik untuk memuliakan Tuhan. Dan Daud suka berdoa. Firman Tuhan berkata 3 kali sehari Daud berdoa kepada Tuhan. Dan Daud senang beribadah. Daud beribadah kepada Tuhan di tempat orang yang biasa menyembah Allah, yaitu di bait-bait Allah. Hatinya bergembira. Daud berkata, hatiku bergembira ketika orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan, mari kita pergi ke bait Allah. Wow, Daud orang senang beribadah. Sehingga berkat Tuhan mengalir begitu dahsyat, ketetapan Tuhan begitu hebat kepada Daud. Kenapa? Terlihat dari gaya hidupnya, suka memuji Tuhan, suka bernyanyi. Gimana Bapak Ibu? Suka bernyanyi, memuliakan Tuhan? Apakah hanya di gereja saja, atau di rumah, atau dalam dunia bekerja? Suka memuliakan Tuhan dengan pujian-pujian, suka menulis pernyataan-pernyataan iman dan membagikannya kepada saudara seiman, atau suka bermain musik, punya talenta, dan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja dan memberi yang terbaik, dan suka berdoa kepada Tuhan. Berapa kali kita berdoa? Sehari itu berapa kali? 3 kali seperti Daud. Dan Daud suka beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Suka beribadah? Beribadah di hari Minggu, ada ibadah jam 6, jam 8, jam 10, jam 5 sore di Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer Jalan Ambengan 2 dengan beserta satu satelitnya. Ada ibadah raya, ada ibadah doa di hari Jumat di Ambengan ini 2 malam. Ibadah host family di rumah-rumah sesama anggota host family kita atau di komisi. Dan suka berdoa di gereja kita Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Ada doa pagi dari hari Selasa sampai Sabtu jam 5 sore, jam 5 pagi sampai jam 6 pagi, 1 jam saya berdoa di pagi hari. Ada doa siang di hari Selasa dan Jumat 1 jam dari jam 12 sampai jam 1 siang di hari Selasa maupun dari Jumat. Atau malam hari di hari Jumat doa di gereja, di bait Allah, di rumah Tuhan. Bagaimana? Apakah kita sama seperti Tuhan? Apa kita sama seperti Daud? Sehingga dengan gaya hidupnya ini Tuhan berkenan. Dengan gaya hidup yang rendah hati
Tuhan menolong dia dengan gaya hidupnya yang memuliakan Tuhan. Maka Tuhan menetapkan dia dari seorang yang biasa saja menjadi seorang yang luar biasa. Nggak ada mustahil di hadapan Tuhan. Semua kembali kepada pribadi kita. Apakah kita mau diintrospeksi diri? Mau berkata, lihatlah apakah jalanku syarong Tuhan, dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Kerohanian perjalanan kita, mari kita terus kita kobarkan tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari lepas hari. Di tahun 2025 ini, maukah kita mau seperti belajar seperti Daud ini? Tuhan, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Selalu berkata, tuntunlah aku Tuhan. Dan itu harus diekspresikan, itu harus dieksekusi. Ketika kita minta tuntunan Tuhan, harus kita lakukan. Daud terlihat pernyataan tuntunan Tuhan hidupnya adalah ketika dia melakukan, mau berdoa, mau beribadah, mau memuliakan Tuhan, dan mau rendah hati. Maka Tuhan menetapkan dia menjadi seseorang yang luar biasa. Tuhan tidak berubah. Dia maha mengasihi kita dahulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Selama kita mengatakan Tuhan adalah Allahku, gunung batuku, Tuhan adalah sahabatku, Tuhan adalah rajaku, maka kasih kuasa Tuhan akan menyertai hidup kita. Amin. Daud menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka sampai saat ini hidupnya menjadi berkat. Namanya menjadi terkenal, Daud. Yes. Karena berkata apa? Selidiki aku, lihat itu, apakah aku hidup berkenan padamu. Mari Bapak Ibu, perjalanan rohani kita bisa mengukur sudah berapa persenkah kenaikan kerohanian kita di tahun 2004 yang kita lalui. Sekarang kita masuk 2005. Sampai nilai berapakah kehidupan rohani kita semakin bertambah atau stagnan atau bahkan mundur? Kita introspeksi supaya kita mau, kalau Tuhan dahulu pernah tolong kita, yakinlah 2025 Tuhan juga pasti mau menolong kita. Amin. Dia bukan hanya menolong secara fisik, atau dia bukan hanya menolong secara kerohanian. Tuhan mau menolong baik lebih dahulu rohani, dan kemudian berkat-berkat jasmani, kesehatan, kesuksesan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam suatu usaha. Tuhan itu akan menyertai kita kalau kita membangkitkan iman rohani kita dan mempraktekannya. Selalu berkata, tuntunlah aku Tuhan. Wow. Karena Daud berkata, Tuhan adalah gembala yang baik. Haleluya. Berkata, lihat apakah jalanku syarong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan,
memperbaiki setiap perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terutama perjalanan rohani kami di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Apa kami selalu hidup selalu lurus dan berkenan di hadapan Tuhan? Ampuni kalau jika ada jalan-jalan kehidupan kami yang tidak berkenan pada Tuhan, tidak lurus lagi di hadapan Tuhan maupun sesama, baik dalam di gereja, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan sehari-hari di dunia usaha, dunia pekerjaan, atau di tengah-tengah keluarga kami. Ampuni kami Tuhan, tolonglah kami belajar seperti Daud untuk selalu mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan dan sesama. Karena kami tahu ketika kami minta dipimpin, ketika kami minta dituntun oleh Tuhan, maka Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kasih, Tuhan maha pengampun, yang akan menuntun, menolong kami, memperbaiki hidup kami untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah Tuhan, bangkitkan iman kami, bangkitkan roh kami. Kami percaya ketika roh kami bangkit, maka iman kami bangkit, maka tubuh jasmani kami bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami tahu kami tidak bisa dapat bersandiwara di hadapan Tuhan atau sesama kami, karena Tuhan, mata Tuhan terbuka dan melihat setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami, tolonglah kami Tuhan, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa dan roh kami, perkataan kami, pikiran kami, agar kami selalu berkenan di hadapan Tuhan dan sesama, dan hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni kalau kami ada kesombongan jasmani, kesombongan hartawi, jabatan duniawi, jabatan rohani, fasilitas kemegahan harta yang ada Tuhan percayakan dalam hidup kami. Ampuni kalau itu membuat kami lupa Tuhan, malah kami memamerkan kepada orang lain, menyombongkan dan lupa untuk membagikan berkat Tuhan kepada untuk pekerjaan Tuhan atau sesama kami. Karena semua apa yang kami miliki semuanya sekedar titipan Tuhan. Harta kami, rumah, aset yang kami miliki semua sekedar titipan. Karena ketika kami dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan, tidak ada satupun yang kami bawa, harta benda, bahkan jabatan rohani atau jabatan sekuler duniawi. Tolong kami Tuhan untuk seperti Daud, supaya kami selalu dibimbing Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada doa pagi hari ini kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Ebenezer yang hadir secara onsite maupun online Tuhan. Kiranya Tuhan tolong pada pagi yang dia ada di sana juga Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun menjadi pergumulan kami, sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Segala dokter, tabib segala tabib akan menyembuhkan seluruh penyakit kami. Tuhan menyembuhkan dengan bilu-bilu Tuhan, dan dengan memberkati obat-obatan atau diagnosa peralatan medis untuk kesehatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai itu Tuhan untuk kesembuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat maksimal kami akan memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan memberkati pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada bergumul dengan dunia usaha, dunia pekerjaan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami. Kami hadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha kami, agar nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh keluarga-keluarga dari gerejamu, umat Muslim dan Jemaat Allah Ebenezer beserta 13 satelitnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir di setiap rumah tangga, keluarga-keluarga umat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan menolong, memberkati terus keharmonisan rumah tangga, keluarga gereja sidang Jemaat Allah Ebenezer beserta 13 satelitnya. Hubungan suami dan istri, orang tua dan dengan anak, mertua dengan menantu, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap keluarga sidang Jemaat Allah Ebenezer beserta 13 keluarga yang menjadi kesaksian, keluarga menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja sidang Jemaat Allah Ebenezer beserta satelitnya Tuhan. Kegiatan doa pagi, kegiatan doa siang, kegiatan doa malam, kegiatan host family, kegiatan ibadah raya, latihan-latihan musik, semuanya boleh berkenan memuliakan Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan, dan kami bisa boleh bersaksi membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pemimpin rohani kami, gembala sidang, wakil 12 majelis gereja, staf pastoral, staf pengerja, para pelayan Tuhan,
House Family, wilayah satelit, dimanapun mereka berada saat ini. Berkati kami semua Tuhan, dan tuntun kami semua di jalan Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian di mana kami berada. Terima kasih Bapa, bangsa negara kami Indonesia, Tuhan berkati dengan damai sejahtera, dengan keamanan, sehingga kami bebas beribadah dan memuliakan Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sekolah THB, juga Tuhan memberkati melalui sekolah ini banyak orang-orang yang mengenal Yesus dan diberkati secara rohani, intelektual mereka, dan kehidupan setiap anak-anak sekolah yang di sekolah THB, baik playgroup TK maupun SD. Guru-guru yang mengajar juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk sepanjang hari ini. Apapun kami kerjakan, kami lakukan, biarlah semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.